bakal ngebegal satu orang yang lompat ke bawah. Udah mulai ketahuan, dua mobil bakal diturunkan langsung ke bagian bawah. Kali ini Neo bakal melakukan spam granat menuju ke bagian depan, tapi Luxi berhasil mendapatkan satu di arah jembatan. Dua orang berhasil dikontrol dengan sangat baik, satu di bawah masih melakukan healing, tapi ketahuan juga bakal langsung dipick begitu saja. 3 down dari tim TSM. Bigetron melakukan pembegalan dengan sangat baik di jembatan sebelah kanan. Jika kita lihat kayaknya pergerakan dari tim TSM bakal coba di take down oleh tim BTR. Akan mereka tumbang dan yes, BTR akan menumbangkan 4 anggota dari tim TSM nomor 17 pada game kali ini. Betul, tapi korban berikutnya sepertinya akan langsung lewat. Yudu jumper turun ke arah bawah, keluar dari arah jembatan, tapi Bigetron punya kontrol yang sangat baik. Jumper langsung di take down begitu saja. Pulang langsung ke arah lobby. Bigetron sudah mengumpulkan kill cukup banyak, masih di circle yang kedua. Dan ini belum kelar. Masih ada 3 anggota Yudu yang pengen lewat. Dan T1. Iya, T1 juga di belakang. Masih saling nge-hold. Dan kalau diingat-ingat teman-teman ya, zona blue zone sudah mulai sakit. Jadi semua tim gak mau TB-in terlalu lama lagi ya. Zona 3 serasa zona keempat, zona 4 terasa zona kelima. Betul. Jadi lu gak mau TB zona terlalu lama lagi dan lebih pilih untuk bermain aman kali ini ya. Yes, tapi kita belum melihat pergerakan atau kamera yang menangkap arah dari Morph Team. Dari tadi kita ngelihatnya itu dari Bigetron, terus dari Valdos. TS mulai terpantau oleh tim Orange. Mavi melakukan tapping dengan menggunakan M16-nya dan sudah terjebak begitu saja. Mavi gak healing sama sekali nih. Betul, nggak ada healing sama sekali dan dia terjebak di arah tebing dekat jembatan sebelah kiri. Betul banget, tapi kita bakal juga fight antara Mega dan juga kayaknya tim nomor 11 ya. Mulai fight No jarak chance. dekat ya, no chance kali ini. NC yang akan depan-depanan dan Martin pun tumbang bersama dengan tim Valdus. Oke, berarti sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Mega sendirian di dalam sana bakal lempar granat, sedikit melakukan buying time. Vexe menjaga di bagian lantai 2. Ini sempit banget loh rumah ini. Betul, dan bom pun dikokang, ditimpuk, dimajuin, ditembakin, dan tumbang juga Vexe-nya kali ini. Langsung di belakang ke arah lobby tanpa lama-lama, tinggal menyisakan seorang Owais kali ini ya. Bertahan melawan, Dari sebelah kanan blind spot. Oke. Woohoo! Gak saat itu gue yakin dia kaget sih. Dia kira mati kan, pas kill cam-nya ke kanan. Hah? Iya, Ke kanan. Dia mikir, kayaknya depan gue gak bisa nge-pick deh. Gue tiba-tiba, gue mati gitu. Heran Iya. sendiri dia tuh. Tapi BTR kali ini sudah masuk ke zona juga, sudah menjaga ujung-ujung zona dan sebenarnya dia pengen tumbang. Terus dia ngomong, numpang, bensin gue habis. Ya, bensin udah habis. Dan Ryzen langsung ngebuka jalan di bagian paling depan. 3 pemain Bigetron dalam satu vehicles yang sama. Ryzen ditugaskan untuk membuka jalan di bagian depan. Enggak, 2, 1, 1. Oh, iya, 2-1-1. Berarti tadi mereka punya 4 vehicles ya? Iya, 4 vehicle lengkap. 3 Masing-masing bagi 1 UAS. Iya. Gila, rotasi cepat banget tuh. Wow, mobil jumping tadi. Oh, jangan fight. Oh, jangan fight. sekarang. Rensky berada di arah rotasi dari Bigetron dan ini adalah titik poin untuk Bigetron bergerak masuk ke dalam circle. Betul, kalau bisa tim Indo ya, jangan fight di awal-awal. Ya, dia Oh, bakal no. digas. Zuxi akan ngebuka jalan, dia bakal ambil sisi sebelah kiri di mana ada Frenzy yang menjaga di sisi masuknya Zuxi. Orange dipulangkan ke arah lobby. Selesai begitu saja. Suara bagi sudah mulai terdengar, ada satu mobil yang sudah mulai terparkir sementara Zuxi bakal turun terlebih dahulu. No, dude, please, jangan perang sekarang. Frenzy langsung menghindari daerah tersebut dan langsung mundur ke arah belakang, tapi ditembak sama Bigetron. Begitu saja Frenzy pulang ke arah lobby dalam tempat dan Luxi jatuh. tersungkur karena termakan damage dari blue zone-nya. Akan direlakan sepertinya posisi dari Luxi yang berada di bagian belakang tadi. Tapi Luxi ternyata masih cukup dekat dengan Zuxi dan masih bisa diselamatkan. 3 pemain Morph akan langsung melakukan stick together lagi. Ini posisi yang gak bagus untuk Morph bertemu dengan Bigetron dan ada T1 di sebelah kiri mereka. Betul banget, kita bakal T1 sedikit tumbang. Jadi dari tim BTR juga Morph bakal saling fokus juga. Dan dari BTR gue suka banget gimana tadi mereka nggak langsung fight. Dari Zuxi dia maju ke depan dulu, memastikan posisi Morph nggak ada yang rush, baru dia revive. Revive itu nomor 2. Yang penting menang fight dulu. Sangat disayangkan tadi, 1 hilang dan sebenarnya lebih sayang karena 2 tim Indonesia bertemunya tuh di circle 4 di mana tim masih ada 2 digit. Tadi ya sayang banget ya, harusnya mereka tuh kalau bisa ya idealnya itu ketemu nanti di akhir-akhir. Iya, tapi ya mau gimana, namanya game sudah mulai berjalan dan kali ini Secret iShot baginya tergelincir bahkan berjalan sendiri tanpa ada drivernya. iShot masih bisa menggocek dan selamat. Wow, melebihi gocekannya Kapten Tsubasa cuy. Betul, dia goceknya udah kiri kanan set lewat langsung nggak ketembak sama sekali. Gue heran loh kok bisa hidup tadi dia. Makanya udah baginya kegelincir, dia lompat pas baginya lagi juga, itu pasti ngasih damage sedikit. Itu masuk 2 peluru lagi, peluru ketiga nggak masuk. Dan Morph mengambil pojokan serta kali dengan 2 anggota mereka. Rensky yang belum terlihat kan dia bergabung dengan 2 anggota Morph lainnya. Mereka mengambil satu pos dan juga ujung tembok atau broken wall di daerah mill base. Betul, tapi udah ada baku tembak juga yang sudah mulai terjadi. 2 orang di arah yang sama, kali ini T1 benar-benar
melakukan gameplay yang sangat ofensif walaupun mereka agak sedikit susah juga untuk masuk dalam circle-nya. Berani nih. Kita bakal juga bermain ke tim lain. Mulai masuk ke circle keempat ya, harus cukup banyak tim yang tumbang dan terdengar sniper nih. Rensky pun numbangkan seorang Microboy 1-for-1 kali ini kondisinya. Yap, langsung dijatuhkan begitu aja, tapi belum dipulangkan ke arah lobby. Bahkan, Suksi berhasil mendapatkan Zabrol. Perang jarak dekat terjadi lagi antara Bigetron dan juga Morph. Kenapa harus ketemu di awal? Ryzen terkena granat 2, akan knock dari tim Bigetron. Akan dilempar granat dan akan langsung turun ke bagian bawah, bakal dispray langsung. Kena efek dari ledakan tapi masih bisa bertahan begitu aja. No Mercy dan juga Zabrol berada dalam satu tower yang sangat tipis, bakal dilempar granat lagi sama Zuxi ke bagian paling depan. Perang Indonesia terjadi di awal-awal ini bakal langsung dilempar. Kalau misalkan masuk ke dalam sana ini menjadi mimpi buruk untuk tim Morph. Dua pemain mereka bakal ada steal kill dari arah sebelah kanan. T1 melakukan steal kill dari arah sebelah kanan tadi. Iya, benar banget. BTR belum masuk ke zona ya. Dua anggota mereka perlu maju ke depan, di mana Zuxin juga Ryzen sudah mengamankan sisi depannya dan juga broken wall-nya. Tapi depan mereka ada tim lain yang datang mengisi area. Oh bukan tim lain, tapi bekas Morph depannya ada tim lain yang sudah mengisi juga. Jadi mereka perlu untuk berhati-hati, jangan ketembak oleh T1. Yap, sayang banget dua tim Indonesia bertemu di awal, berarti Morph hanya menyisakan Rensky seorang saja yang berada di bagian belakang tadi. Betul. Sedikit sayangkan dari seorang Rensky tinggal sendiri, tapi kita bakal dari tim yang dia pun menumbangkan Microboy kembali pada kali ini ya. Kembali Microboy tumbangkan. Berapa kali kena? 2 kali kena? 3 kali kena? Kayaknya Microboy udah, selesai sudah. Morph harus puas di posisi ke-10 tadi. 10 ya. Ryzen pun ditumbangkan kali ini oleh tim T1. Dipulangkan ke arah lobby. Not a good game untuk dua wakil dari tim Indonesia kali ini ya. Betul, sangat disayangkan banget tadi karena mereka bakal kejegal begitu aja. Tapi kita lihat dari tim nomor 13, Chelsea berada di arah satu rumah yang sama. Bahkan kamar mandinya diisi sama 2 orang dan satu pemain mereka menunggu di bagian luarnya. Iya, kita melihat dari semua tim lumayan hektik sih. Dengan serta pedal ke selatan, itu udah pasti semua tim itu bermain dengan cukup galak. RRQ pun mulai terpantau, mulai fight dengan Chelsea, dan Chelsea mulai tembaki oleh pergerakan tim RRQ. Dan wah, TS mainnya udah mulai barbar. Iya. Naik bagi berdua, masuk ke arah bangkai-bangkai pesawat di SMB. Betul, ini sebenarnya tempat yang enak kalau circle-nya menuju ke arah sini. Tapi kita lihat dari posisi mereka di minimap itu belum masuk ke dalam circle. Secret butuh sekitar 100-200 meter lagi untuk masuk ke dalam circle. Kita bakal juga pergerakan dari tim T1 yang mengambil air traffic control tower-nya. Itu memang tempat enak banget ya, air traffic control tower, dan juga ada beberapa bangun-bangun yang enak. Dan ini masuk zona, itu paling enak ya, masuk ke zonanya. Ya, dan wow, kita bakal melihat tim statusnya juga. Ada cukup banyak tim, ada 4 tim tadi kalau nggak salah yang masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Kita bakal dapat view yang seperti ini juga ternyata. Tim Secret dan juga IND. Jarak mereka tidak terlalu jauh, hanya berbeda bangkai pesawat saja. Dan ini posisinya belum masuk ke dalam zona. Ya betul banget, tapi kita bakal juga... Udah. Dia udah maju lagi tadi. banget ini. RRQ, wah barbar banget cuy. RRQ langsung tabrak aja lah. Dan sepertinya IND 2 pemain mereka akan knock. Begitu saja RRQ bermain barbar di arah broken wall di luar dari arah SMB. Tapi ada sedikit threat yang terjadi. Ada 2 setup yang sudah dilakukan oleh tim IND. Ya, kita bakal juga pergerakan dari tim RRQ mulai maju ke depan, tapi mereka mengambil defense di balik broken wall. Hanya mengandalkan broken wall, dan di sebelah ada BTR yang mulai spray juga ke arah RRQ, tapi TS belum diperangin. Ini udah semua lawan semua. Udah susah semua, udah nggak ada yang namanya sandwich, dan semua saling nge-sandwich. Betul, ini udah tinggal siapapun yang dapetin forting terbaik yang bisa nguasain daerah SMB-nya, karena di daerah pesawat ini bangunannya atau tempat untuk bersembunyinya tuh nggak terlalu banyak. Yang bisa dimanfaatkan ya vehicles-nya untuk dijadiin forting. Kita bakal lihat pergerakan dari tim RRQ mulai nge-smoke setup. Senior pun masih tumbang. Tembakan dari TS pun mulai mengenai tim Chelsea. Gear pun tumbang. Ini udah rusuh banget di ujung circle ya. Semua numpuk, semua pengen masuk ke safe zone. Tapi tengah-tengah circle tuh open field semua. Jadi nggak ada yang berani untuk masuk ke tengah-tengah. Siapa yang masuk ke tengah? Auto mati. Ya, ini tengah-tengah tuh lapangan doang. Itu lapangan terbuka cuy, landasan. Nggak ada bangunan sama sekali. Nggak ada tiang-tiangan yang dipakai buat bersembunyi. Bahkan kali ini RRQ, 2 pemain mereka sedang kenok, hanya menyisakan Ernie seorang saja, last man standing, yang sedang melakukan revive. Hanya ada 2 cara kata Sunsquid untuk revive, jongkok dan juga pegang. Jongkok juga pegang ya? Yap. Padahal tanpa lo jongkok, nge-prone aja kalau nge-revive pasti Bisa. jongkok gitu. Bisa, iya. Pasti jongkok. No change. Langsung pulang ke arah lobby juga. Ada 8 tim yang tersisa kali ini dengan berapa belas ya? Agak sedikit kepotong di layar kita ya. Udah lempar bom. Tumbang 2. Open field banget men. Utaranya lumayan ramai sih lo. Lumayan rame sih, dan kita melihat dari tim-tim lain juga mulai tumbang. Dari tim Chelsea juga mulai kehilangan player-player mereka. Tinggal Ernie dari tim RRQ yang bertahan.
Yap, dan Bigetron juga masih bertahan. Kali ini kita masih ada satu wakil Indonesia yang bertahan hingga di top 7. Mana pendukungnya langsung hashtag Indopride dan juga Gaspol. Kita harus mendukung tim-tim Indonesia yang bertanding di PMWL East 2020 kali ini. Oke, back to the beat, back to the game. Yudu masih mengambil di bagian broken wall dalam dari SMP-nya, tapi mereka belum berada di tempat yang cukup aman. Satu mobil terlihat dan mungkin akan di-spray. Berpindah kamera sedikit menuju ke arah Ernie yang masih melakukan looting dan healing. Betul banget, gerakan Yudu yang mulai menembak juga ke arah tim RCS yang lagi nge-hold di balik beberapa gentong-gentong, juga mobil yang berasap. Tapi mobil juga mau diincar, ditembak, matoy pun tumbang oleh tim IND pada game kali ini ya. Yap, udah harus bergerak lagi. Masih ada banyak tim yang harus berjuang masuk ke dalam zona dengan 7 tim yang tersisa kali ini. Granat sedang dimasak, tapi sepertinya gak dikasih kesempatan untuk melempar karena dari Drax masih memberikan distraction dengan adanya spray cover yang ditujukan ke arah tim RCS-nya. Sementara satu pemain yang kenok akan ditinggalkan begitu aja, Manparang dikorbankan. Ini berada di area yang sangat-sangat terbuka, tapi nggak ada yang nembak. Sementara Yudu bakal nabrak menuju ke arah tim yang ditabrak langsung begitu aja bangkai pesawatnya. Belum terdeteksi, tapi bakal ada close combat secara langsung. Kratos berada di bagian bawah, satu pick berhasil diamankan. Last man standing Kratos yang tersisa di bagian bawah dari pesawatnya. Sementara ini Kratos harus menghadapi dua pemain dari Yudu Gang, ada Fredo dan juga Drax yang berada di depan dia persis, tapi Fredo cukup low. Benar-benar pixel HP, dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Kita balik juga dari sisi luar ya, BTR mulai memantau juga peperangan yang terjadi di open field. BTR dapetin ujung zona, dapetin broken wall juga. Gue rasa BTR dapat tempat terenak menurut pribadi kali ini ya. Tempat terenak dan mungkin bisa menjadi di game pertama dan T1 ditunggu juga kali ini oleh tim BTR karena mereka menambah budi-budi poin mereka. Sini tinggal menyisakan seorang web yang bertahan dan Drax pun lagi berusaha merangkak pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan lawan. Bahkan Kratos lagi nyari fortingan yang bisa dia pakai. Itu bagi udah berasap sih. Kalau BTR commit spray ke arah baginya meledak, dia bakal terkena kenok dari efek ledakan baginya. Sementara di Jack Scarlet bakal dipulangkan langsung ke arah lobby. Hanya ada 6 tim yang tersisa. Kali ini Fredo sudah mulai terjebak di arah kipas dari pesawatnya. Masih ada Drax yang bertahan. Granat bakal dilempar terus-terusan. Sementara IND masih cukup tenang di arah bawah dari bangkai pesawatnya. Ya, yang bakal dari seorang Luxi pun main nembak juga ke arah RQ, dan RQ pun kehilangan Ernie. Berarti Ernie tumbang di posisi kelima pada game kali ini. Dan kita lihat juga kan pergerakan dari tim Yudu sedikit sulit untuk bertahan, tapi BTR berdua yang paling enak. Dia di belakang tanpa ada yang ngehalangin dia, bermain dengan sangat aman dan bener-bener wah, BTR sih paling enak tempatnya. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Yap, sementara ini Circle akan mengecil lagi. Ini udah masuk dalam circle yang ke-7. Semua tim harus bergerak ke arah open field. Ini nggak menguntungkan ke siapapun tim yang bertahan. Ada spray lagi. Satu berhasil diamankan kali ini. ZZP langsung tertumbangkan begitu aja. Sementara Fredo cukup low darahnya. Dia harus menghadapi satu pemain dari IND yang berada di depan sana. Baginya bakal diledakkan dan pemulangan satu pemain IND. Tapi ada pencurian dari sisi lain. Microboy melihat posisi Yudu Gang berada. Iya, sayang banget dari tim Yudu Gang kali ini tumbang juga. Coba kalau ada tim IND kali ini masih bertahan dengan satu player doang, Kratos. Bakal dimajuin oleh BTR yang masih memiliki beberapa kendaraan. Bagi yang masih sehat banget dapat digunakan untuk nabrakin ke arah kotak. Dan mungkin menggunakan supply kali ini yang jatuh ya, sebagai cover dia. Ya, itu supply bisa dijadiin fortingnya dia sih. Dan Bigetron bergerak pelan tapi pasti. 3 pemain yang tersisa, 8 poin kill sudah mereka kumpulkan. Sangat all out dan sangat rapi yang dilakukan sama Bigetron Red Aliens di match yang pertama kali ini. Chicken sih kayaknya. Kayaknya chicken sih Tiga kalau langsung kita satu ngelihat ya. lawan satu kan. Kita kalau udah lihat posisinya kayak gini kayaknya chicken sih. Game pertama. Game pertama, Indo Pride is real, bergerak pelan tapi pasti T1 tidak akan bisa masuk ke dalam sana karena sudah ditungguin sama siapa yang tadi maju ke depan? Itu Kratos ya? Zuxi ya. Dia nabrakin ke kotak dan langsung parkir bagi dia untuk coba nge-cover tembakan dari sisi luarnya. Betul, apalagi gimana caranya Kratos selamat kalau dia berada di arah pesawat ini? Wah, jadi ketahuan lagi T1. T1 sudah nggak bisa berbuat banyak, tapi ada tembakan balasan sedikit terhimpit. Gak ada healing juga dari Sidon dan langsung dipick begitu aja sama Luxi. 2 tim tersisa, Indonesia berada di top 2, masih di game yang pertama. Bigetron Red Aliens masih harus diwaspadai dengan sangat-sangat ekstra oleh tim-tim lain. Ya, berbeda tim IND kali ini harus bertahan sendirian ya. 1 versus 3 kali ini, dan harusnya ini udah better banget sih. Zona pun mulai menghimpit, dia nggak bisa keluar. Gue rasa dia bakal kasih poin ke BTR. Ya, tapi kalau gue jadi Kratos, gue nggak bakal kasih poin ke BTR. Dia menikmati di luar zona kan? Menikmati sama zona sih. Tapi Kratos masih berjuang. Apakah akan mendapatkan chance ke arah Bigetron? Hah, jangan bermimpi. Bigetron di clutch. Bigetron di clutch. Musuh bercanda. Musuh bercanda. Musuh bercanda. Kenapa? Iya, gue bias. Indo Pride. Kenapa emang? Nah, ini boleh. Kali ini boleh. Indo Pride. Indo Pride is real.
Indopret, oh ya spam sekarang juga woi. Aduh, dapat satu, nggak apa-apa. Masih ada dua, posisinya ketahuan. Darwin dan Chicken Dinner untuk Bigetron Red Aliens. Chicken